A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamna Sulaimana wa kullana hukma wa ilma wa sakharna ma'a sabina wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbi Musa wa Harun wa Ibrahim ya Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di tempat mulia ini kita berkumpul. Mudah-mudahan semua kita di sini disertai dengan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kelapangan dunia dan kelapangan akhirat dan berkumpul dengan para anbiya Allah yaitu Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula menyatakan faidah untuk melaksanakan daripada hukum daripada sunat dan wajib bagi kita. Setiap kita beribadah kepada Allah, di dalam sholat sunat fardu itu ada 6 wajib, ada 6 sunat, ada yang membatalkan yang wajib dan ada juga yang membatalkan yang sunat di dalam sembahyang kita itu. Bahwasanya menyempurnakan daripada itu dan paham daripada akalnya kita diberikan oleh Allah syafaat dan rahmat, maka kita pinandu dengan barang yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Contoh seperti kita sembahyang itu barang dari Allah yang didatangkan kepada kita, dilajari oleh baginda kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anna wanhum radhiyallahu kasih di sholati wa hiya kasirah. Ini yang menyatakan pada pasal semua sunat-sunat di dalam sembahyang, sama saja sembahyang fardu maupun sembahyang sunat lainnya. Pekerjaan yang akan datang ini sunat dikerjakan hukumnya dan sunat dikerjakan di dalam sembahyang. Wahya kasyiratun sunat sembahyang itu bersangatan dengan banyak bermacam-macam sunat-sunat. Ada sunat tasbih, ada sunat mutlak, ada sunat duha dan lain-lainnya. Itu pekerjaannya sama dengan pekerjaan yang wajib. Nah, di dalam kita sholat fardu itu mengerjakan yang dimana sunat, yang dimana wajib. Padahal pekerjaan kita adalah wajib. Nah, di sini dalil-dalil, insya Allah satu persatu kita lakukan supaya rukun-rukun yang itu tadi diterima Allah, lebih sempurna lagi diterima oleh Allah. Wahya kasyiratun itu sunat sembahyang itu bersangatan dengan banyak. Wa minha dan sebahagian itu banyak. Artinya tidak ada nilai kebanyakannya itu. Letaknya di mana? Ya di dalam sembahyang juga. Jadi kaidahnya itu kita ada paham. Sembahyang wajib ya wajib. Di mana letaknya sunat di wajib itu? Nah, jadi kini insyaallah kita bertemu. Wa anahu yustaqbu biniyah, bahwasanya sunatkan menutur dengan lidah, itu sunat. Disunatkan menutur dengan lidah dan dengan niatkan itu asyabikati, niat yang terdahulu fardiha wa nafliha. Yang fardunya di dalamnya, perhatian yang fardunya di dalam niat, wa nafliha yang sunat di dalam niat. Jadi niat itu ada 2, nang niat sesungguhan, ada niat nang ada sesungguhan. Yang hendak sembahyang melihat orang pina banyak panjang ayatnya, nah kan lain. Sudah orang kalau itu pendek ayatnya, nah itu termasuk sudah ada di dalam niat dan di luar niat. Soalnya misalnya ada acara selamatan membaca doa panjang, sudah di rumah kan benar apa orang itu Nah ini kan kayak itu, lalu niat tadi di luar niat, di dalam niat.
Nah itu sembahyang sama demikian. Nah hal sedemikian itulah yang merusak sembahyang pian. Meskipun pian tahu waktu doa wakiaman ketika iktidaro tahu, tapi gara-gara itu tadi pian rusak amal pian. Nah jadi kita insya Allah menjelaskan minggu tadi pelajarannya itu. Tapi pahami dulu supaya pian jangan kaidah-kaidah pian itu bermanfaat. Jangan yang tidak bermanfaat. Bermanfaat bagi pian, bagi Allah belum tentu bermanfaat. Makanya kan sudah ada yang minggu tadi kan nilainya apakah diterima atau tidak. Ini penjelasan akan datang. Wa nafliha yang sunat di dalam niat, yang fardu di dalam niat juga. Itu dalam fardu dalam niat itu bunyinya qasad ra'ain. Qasad itu artinya menyingaja. Menyingaja itu mengangkat tangan, menyingaja itu qasad. Lain kasat. Amun kasat itu ya ada licin. Qasad. Lain kasat. Nah, kasat dan qasad beda. Kalau kasat dia nggak bisa sebelahan. Kalau qasad itu mantap. Nah itu bahasanya lah. Bahasa aja. Apa datang? Anu sakit dulu ini dok. Biasa anunya tadi. Kok kasat sih ini aja. Padahal sebelahan. Jadi qasad raka'ain yang sunatnya seperti membuat mustaqbiblati adaan rakaatnya lillahi ta'ala, dan itu sunat di dalamnya. Di dalamnya itu sunat, artinya malam ini aku nak sholat ini itu niat ngarannya sudah. Itu andaknya di dalamnya, tapi belum bau saleh. Lah belum bau saleh. Demikian disuruh juga di dalam lapas niat itu dibaca jadi jelas kepada yang membaca usalli fardhu juhri. Itu adalah fardu di dalam hati. Kalau di dalam untuk usalli fardhu juhrinya itu sunat. Kemudian yang di dalam hatinya itu arba raka'atin adaan lillahi ta'ala mustaqbilal qiblati, itu di dalam hatinya adalah sunat. Jadi kenapa malah talakan sama wajib? Jangan. Ini kan perlu diketahui, karena sholatnya ini wajib juga aja. Jangan bedakan supaya biar lebih mantap. Maka mengatakan dengan lidah pun sunat juga. Misalnya biimbai, montong dengan hati biimbai membacanya usalli. Misalnya usalli fardhu juhri, muntung lidah biimbai awan hati, muntungnya ilatnya hatinya itu disamakan dengan sunat juga. Namanya ubaidillah takbiru, artinya ubaidillah takbiru itu berdahulu membedakan nang wajib dan nang sunat. Jadi berdahulu bedakan, kan kita kalau pakai Allahu, nah ini wajib. Nang anggap ini Allahu, nah ini wajib. Nah bedakan, jangan pindah. Sudah ada minggu tadi kalau unggah sedikit, jangan kamu unggah benar tawan orang. Sasadangnya aja kira Allah. Nah itu aja cakai buat dikajut jurang. Nah itu dapatlah pahala wajib bagi dia. Nah cacak mengunjurkan kesalahan di situ. Dan daripada takbiratul ihram hikmatnya liyusa idulis sunatul qalban. Artinya waduruzan min khalilati min auzabalika min ibadatin tajibulaha niyatin. Pertama untuk membantu pulih lidah. Tadi pertama untuk membantu pulih lidah tadi akannya hati. Jadi usali yang dibentuk membantu usali di dalam hati itu hikmatnya yang pertama. Gerakan tadi itu wajibnya.
Dan paham nyaman lagi nak mana dah memahamakan nama ulun alih itu nah pelajaran nama lain. Jadi hikmatnya yang kedua pulang, karena mengeluarkan diri kita pada khilaf. Khilaf itu artinya lupa tentang kugawi ini tapi ingat dengan Allah. Melepaskan diri kita ke khilaf marahnya. Paham dia apa khilaf itu? Melepaskan diri, jangan membawa manusia ini, pahamkah? Jangan membawa diri kita manusia ini. Kalau kita membawa diri manusia ini, itu berdosa. Nang dibawa itu ilmunya Rasulullah. Nah, ilmunya Rasulullah. Bapak ini itu untung apa? Ini paham benar. Baik nanti. Nah, jadi itu menyesuaikan. Yang kedua tadi khilaf artinya lupa. Seseorang itu mewajibkan zalika akan takluk dirinya. Artinya mentaklukkan dirinya tadi bahwa aku ini bukan aku nang beribadah, tapi dengan sartanya Allah, dengan ma'rifatnya Rasulullah, hakikatnya aku dibawai oleh Rasulullah. Paham ya boleh tak? Ada di antara orang yang mewajibkan akan melafazkan niat itu pada ibadat bagi keseluruhan hukum wajib baginya, maka melafazkan dengan lidah sebelum pekerjaan dimulai. Itu hukumnya wajib. Misalnya dia hendak salat zuhur, usalli fardhu zuhri arba rakaatin tunai karena Allah Ta'ala. Dahulu mungkin bisa dalam hati itu lidah berucap hanya usalli, istighfar dulu bila pengen bertobat langsung datang langsung baca istighfar Allahu Akbar, baru usalli langsung Allahu Akbar. Itu tanpa tobat, karena tobatnya istighfar dulu baru usalli. Berarti itu berdosa tuh. Nah, jadi sebelum pekerjaan dimulai, jadi kita berlapaskan dulu niat kita usalli fardhu zuhri arba rakaatin tunai karena Allah Ta'ala. Itu niat kita. Dan keduanya lalu kita usalli. Sebelumnya baca istighfar. Sudah tak kalau istighfarnya lo ajari. Nah, sudahnya dan belumnya lo ulangi. Sebelum berusalli itu dibaca ini Allahumma ini as'aluka taubatan li atuba biha ilaik. Ya Allah, Engkau yang anugerahkan atas bagi aku menubatakan aku pian. Sebab pian bisa menubatakan aku, maka aku mengiringi ucapan tobatnya pian. Li itu ulun bahasa Arab. Jadi orang Tuhan tuh bagus-bagus, beradab juga, ini ada anak kasar. Nah, kita anak kasar itu bisa salah ya Allah. Nah, halus pun juga bisa salah. Kalau lu pindah menunduk benar, kalau lu balik pulang. Ibnu Hazar berkata hikmatnya yang tadi ada dua. Pertama membantu hati, yang kedua mengeluarkan diri daripada khilaf, yang kedua daripada sunnah sembahyang. Waskis habuha atap kepala usul, yaitu menyertakan akan niat itu sunat, dinamakan jurkan namanya. Pada ingatan-ingatan yang kayak apa menyertakan niat tadi, pada ingatan macam apa, bi anbiya yastiraha qalbihi ila faragis sholati, yaitu dengan bahwasanya mengingatkan dia niat tadi di hatinya sampai selesai ia sembahyang.
Jadi niat pian itu bujurakan, jangan diganggu lagi sampai tuntung sambahyang pian. Ini kita sudah niat nah ini lalu pada kekaruan, ya nang kayak amal pian naik ke langit gelap, menyenyakan amal tadi kenangis ya kenapa? Gelap hitam pekat naik ke langit jar amal karena pian menyiapkan. Bila pian kada menyiapkan amal nang terang menjadi sampai ke langit ke-7. Antara bumi dengan langit jauh jaraknya. Masa kita sia-sia menggawinya? Paham lah, antara langit dengan bumi jauh jaraknya langit dengan bumi, ujug-ujug menggawi supaya jangan sia-sia amal kita kepada Allah, sampai juga amal itu kepada Allah. Yaitu bahwasanya yang mengingatkan ia niat tadi di hati sampai selesai ia sembahyangnya. Li'annahu karena bahwasanya istihab itu tadi. Istihab itu artinya menyempurnakan daripada gerakan dan pengingat yang diridai oleh Allah. Nah, jadi mengerjakan sembahyang itu melalui dengan ilmu, melalui dengan belajar dan sabar, ikhlas, pahami dari gerakan ke gerakan yang lainnya. Itu mengisbatkan dan mengatakan itu tadi mu'inun alal khusu' wal khudur, membantu sama sekali atas khusyuk dan hadir hati kita. Artinya khusyuk yaitu kada ingat lawan yang lain daripada sembahyang. Artinya pulang khudur itu mengingatkan bahwa kita ini berada di hadiratnya Allah, bujur-bujur menghendap putih ke langit. Nah, minto telah nanti minto itu bahasa orang Tahlus Sungai kan. Nah, yang kedua ini khusyuk dan khudur ini tercapai melewati bantuan. Nah, ini ngarannya bantuan. Bantuannya itu mengingatkan akan niat tadi. Sampai tuntung sembahyangnya, apabila kita ini ingat bahwa kita ini sembahyang, maka kita kada mau ingat lawan yang lain-lainnya. Niscaya kita ingat lawan sembahyang ini dan ingat tujuan kita. Sembahyang itu ada tujuannya yaitu adalah Allah. Jadi sembahyangnya itu bagus-bagus, tujuannya pas yaitu Allah. Jadi tidak ada terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Bahkan semua yang dilihat, didengar, dirasa itu menunjukkan kepada tujuan kita adalah sembahyang, yaitu ingat lawan Allah. Napa nang diingat, apa nang didengar, napa yang dilihat, napa yang digawi, semua itu menunjukkan kepada ingatan awan Allah. Asal kita mengingatkan niat kita tadi, jangan sampai rusak niat kita tadi. Nah, misal aku sembahyang, misalnya ada melihat samud dana, itu Allah menjalankan, tapi dengan melihat kelihatannya Allah, jangan digabungkan antara dua itu. Bila pun menggabungkan, oh ini Allah aku mengganggu aku sholat nih, misal. Nah itu menggabungkan berarti merusak daripada awal niat. Misalnya asik sembahyang Allah, cok kucing meluncat mau sejadah, kajut, lihat kucing sudah, mata menyambat melihat kucing, hati tersambat kucing, merubah daripada niat itu. Berarti orang tuh belum khusyuk. Nah, lihat, dipikir, padahal nyaman aja. Dan dimudahkan dari pemahaman lain. Kita ini mulikan beratan bila hidup lawannya mati, bila senang lawannya sedih, bila gembira lawannya bahagia. Jadi itu kita jangan sampai terpisah, senang, gembira,
ada lawanannya, jangan tak pisah. Bilanya tak pisah, lalu pian kita sedih. Nah, bila pian mati, di dunia hidup bagus, beramal apa segala macam, ibadah segala macam digawi, tapi matinya sedih, percuma ya. Di dunia kita sana, matinya tambah senang. 4 kali lipat senang daripada dunia. Itu yang bermakna. Nah, kemudian daripada itu menunjukkan pada ingatan akan Allah, asal kita mengingat niat kita tadi, fardu zuhur, aku sembahyang zuhur, artinya aku hadapkan hadapku kepada Allah di waktu zuhur, hukumnya wajib. Nah, apabila ingat ini, aku sembahyang fardu, berarti aku menghadap Allah. Nah, kadang mau lain, kadang mau hingga ke tujuan kerja kepada Allah sesuai dengan pulang keadaan mata hati kita memandang ke tempat yang sujud. Sudah, kalau tidak jadi kan mata ke tempat sujud, hati ingat awan Allah, dada kabaitulah, jangan dirubah nih kok. Siapa guru jawab baitulah suka Makkah ini. Itihi sejadah, cari sejadah, nak ada gambar baitulah. Asa parak sudah nih dong. Bisa-bisa dihayal-hayal baitulah. Kalau dihayalkan mau dirasakan jujur baitulah. Nah, jadi kata 4 mata kita kata 4 sujud kepada Allah. Nah, jadi sujud mata kita memandang ke tempat sujud itu adalah kepada Allah. Artinya kita sujud itu hanya Allah yang bisa menunjukkan kepada Allah. Lalu nikmatnya hati bersujud di hadapan Allah. Jadi kita sujud tadi memandang ke tempat sujud itu membantu ingat awan Allah juga. Allahu Akbar, ujar kita. Ingat sudah Allah, tadi angkat sedikit, huknya masuk berkiam kita. Allahu angkat, Allah dan akan, jangan tidak menggananya. Ini kan ada latihan dulu, latihan dulu. Ini kan Allah naik ke atas kita lah, gitu. Nah, pikir aja. Sambutan nggak disebut. Maaflah binian lah, nyelalakin seperti itu ya. Nah, jadi itu supaya kita tuh nyaman. Lalu kita membaca apa? Doa kita, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Dan seterusnya kita bacalah. Itu menunjukkan kepada Allah juga. Gawian pula mulai angkat tangan membesarkan Allah, imbah itu lalu rukuk itu menghormat Allah. Hati akan ini dipahami supaya hati jangan ke lain. Iktidal itu membesarkan Allah, pulang mengangkat tangan, pulang sujud membesarkan Allah, rukuk menghormat Allah, sujud membesarkan Allah. Kemudian itulah pekerjaan sembahyang. Jadi bacaan niat dan pekerjaan semua itu menuju kepada Allah. Kalau nam di hati tadi diucapkan muntung tadi, diingat mulai awal sembahyang sampai habis dia sembahyang, itu kada mendapatkan khusyuk dan kudur. Bila ini tuh ingat dari gerakan tuh kada ingat, artinya orang tuh kada khusyuk, kada mendapatkan khusyuk dan kudur. Nah, ini ke atas sedikit. Semalam belajar ini ingat awan Allah. Katakanlah gerakannya. Nah, ini kada lagi di atasnya daripada gerakan tadi, karena di dalamnya itu sudah kalimat Allah. Keluarnya ilaha, duduknya Muhammad, tahiyatnya Rasulullah. Kita di mana? Di belakangnya. Artinya makmum. Minta. Nah, jadi sampai tuntung kita tadi melakukan. Lalu kita membaca
amma hukman bin alaysatiha binufatiha fawajibun. Adapun menyertakan niat pada hukumnya itu bahwa jangan engkau mengerja ia dengan yang membatalkan niatnya. Hukumnya adalah hukman. Hukman itu wajib, jadi lalu mengingatkan niat jurkan. Istihabun jurkan sunnah. Hukman istihabun niat itu wajib, jadi istihab itu ada dua. Artinya tadi sudah jelaskan. Ada jurkan itu mengsunatkan, ada hukman itu nang wajib. Artinya jurkan nang sunat ini mengingatkan apa nang diniatakan tadi. Hukman itu artinya nang diwajibkan untuk bagi sunat, nang mengingatkan apa nang diniatakan tadi. Hati tadi sampai tuntung sembahyangnya supaya khusyuk dan mendapatkan khudur. Khudur itu hati hadir, ada lapas daripada ingatan. Adapun istihabul niat, jangan mengerja nang membatalkan akan niat. Itu dijaganya benar. Dijaganya benar niat tadi supaya jangan batal. Nah, kayak apa? Misalnya tadi kucing gugur tadi. Melihat matanya kucing, lalu hati mengangkat kucing. Nah, itu membatalkan daripada niat. Mesti kalau kau apa lagi pasti sambat ya kalau. Nah, makanya belajar supaya jangan tersambat. Nang mengunjat tadi itu adalah jangan mengatakan ini Allah mengirim apa, itu salah ngarannya minta. Supaya dari kita berdiri sampai tuntung salam itu yang dikatakan dalam khusyuk. Ya, mudah-mudahan. Adapun istilah niat tadi jangan mengerja nang membatalkan akannya. Itu hukumnya adalah wajib. Ini pulang bagian daripada sunat sembahyang. Waraful daini wa ini taza'a ma'at kida ijaham sati, mengangkat akan dua tangannya. Ya namanya tadi mengangkat akan dua tangannya. Tangannya itu jangan tinggi, katakan. Walaupun sembahyangnya berbaring bagi yang bersangatan dengan penyakit, ada kawan ya, beberapa. Kalau kawan mengatakan biar saya bergerak aja cukup. Nang garing, jangan nang pakaian garing dipakai orang waras, itu salah. Pakaian orang garing dipakai orang waras, itu salah itu. Aja, ada aja, demi Allah. Nah itu kan orang garing kan, ada harus kan, demi Allah. Nah jadi kalau koler itu, nah. Itu nak orang waras memakai ampun orang nang garing. Ada nih pikirannya. Kan jangan kayak itu bujur-bujur, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, ganaka hamidah, Rabbana lakal hamd. Allah. Pakaian orang garing dipakai orang waras. Ayo gitu. Nah. Jadi bujur-bujur sampai akan lalu membatalkan daripada niat. Nah. Tapi juga jangan mau pulang mentok. Minyak ada belajar. Itu hal orang sedemikian itu orang yang menunjukkan tidak punya ilmu. Namun sudah tahu ilmunya, apa lagi kayak itu? Ya Allah, jadi permulaan membaca huruf hamzah daripada takbiratul ihram, jadi mengangkat ia itu beimbai lawan Allah. Allah. Adana akbar. Nah itu jadi bilingnya coba ulang ulangnya kan Allah tagana
Itu Allah di dalam hati niat negara. Itulah Allah mengangkat ini baimbe awal Allahu Akbar. Niat empat di sini ulangi pahami lagi. Allah. Oh, ini niat sudah terbuat. Nah, niat akbar di dalam dua itu empat niat situ semuaan. Jadi 3 orang nah itu tadi berempat. Pekerjaan fikih dapat, pekerjaan niat dapat, pekerjaan awal Allah pun dapat. Nyamannya 3 sudah. Bibinya ramai orang jangan berkisah begini lah. Kedua pengacaramahnya guna. Sudah paham mengisah aku ini guna agama lah. Kedua kita penceramahnya. Nah, jadi ulun ulangi lagi. Jadi itu baimbai lawan Allah. Allah nih, angkat. Itu sudah ada niat. Ada niat akbar. Adapun hikmatnya mengangkat tangan ini, jadi kalau hikmatnya membaca usali itu menulungi hati, jadi itu tadi menulungi hati dan mengeluarkan diri daripada orang yang mewajibkan. Wajib sudah Allahu Akbar, dapat lainnya sudah wajib, sudah dapat fardu sembahyang. Pilihnya Allah, untungnya tadu dinilah Allahu Akbar, tadu di tangannya tadu dulu, untungnya terus belum dapat pahala sunat takbir wajib bagi orang itu sembahyang. Jadi nang sunat hancur, nang wajib pun rakai yang hancur sama oleh. Jadi bila pian paham itu, nah ulun sampaikan minggu tadi paham, nah ulun jimpulin sudah pian. Nah itu kita bertemuan kada lagi, Nabi langsung datang menjemput umatku. Nabi langsung menjemputnya. Hai jiwa yang tenang, hai diri yang tenang, hai nafsu yang tenang. Panjang tangan Nabi merangkul kita dengan tenang. Sembahyang dengan tenang, jangan sampai nunggu-nunggu itu hendak buka, jangan. Nang ancap-ancap tuh hendak buka harapnya. Hatinya ada tenang, apalagi menghadangnya sudah di bawah apa di pelataran sudah di pegawai magi ancap dah semua. Nah itu harap jiwa kalau tenang. Jadi 2 tangannya itu, 2 pertama membesarkan Allah, yang kedua mengingatkan Rasulullah. Nah, jadi bila pilihan mengangkatnya tadi Allah, tangannya berdulu hanya akbar, berarti pian kada ingat dengan Rasulullah melalui pian. Sembahyang siapa? Dari disembah dari Rasulullah. Batal pulang hukum fikih pian. Dan mengingatkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian Sayyiduna Abdullah bin Umar berkata, bermula mengangkat tangan itu termasuk perhiasan sembahyang, dan tiap-tiap sekali mengangkat tangan diberi 10 kebaikan, dan tiap satu jari dari jarinya itu 10 jari, dan ini diberi 1 kebaikan. 1 jari kita nih 1 kebaikan, asal bujur tadi. Amun kada bujur 0 semuaan. Nah, jadi menyepian bujur 1 jari 1 kebaikan kita dapat. Jadi 10 jari kita mendapat 10 kebaikan. Jadi 10 jari kita tuh menghadap kepada Allah. Nina langkung makan kan? Ujungnya kayak itu. Jangan ke atas. Jangan nutup telinga. Allah sami Allahu liman hamidah. Ini nutup telinga. Kayak ini dihatakan. Jadi kita 10 jari mendapat 10 kebaikan. Nah itu di tangan sudah, belum lagi muhal.
wa wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawmaidin basirah tajunu an yuf'ala fakirah. Junubnya sempurna bila pian tangannya mangkat bagus, junub pian sempurna. Nang najis dewa pian diampunkan Allah. Karena pian sempurna, banyak sempurna daripada najisnya. Disah sidin, cuan sidin sah sempurna. Adik kita ini kan ada banyak najisnya, kalau orang tahu nggak sempurna. Nah, seperti itulah. Di waktu takbiratul ihram hikmatnya takzim kepada Allah dan irtifa akan sunnah Nabi dan diberi pahala sekali mengangkat tangan itu 10 kebaikan. Adapun membayakan mengangkat tangan itu dinamakan hamzah. Daripada Allahu Akbar itu isma'i ulama. Jadi menurut daripada ulama mengatakan akan cara demikian itu. Nah, watakunu khafulu maksufatan dan keadaan tapak tangannya maksufatan dibuka dari sunat. Artinya dibuka, artinya tapak tangannya ini ditutup seperti orang yang memakai sarung. Maksudnya itu jangan ditutupi memakai kayak sarung. Sarung tangan ada boleh bagi laki-laki. Bibinya ada boleh gitu tapi lubangnya tengahnya ini lubang yang tutup sarung berbuka presiden. Nah itu sunat pulang. Jadi kita sunat masuk pertama membaca usari tadi dengan niat, yang kedua mengatakan niat itu sampai tuntung sembahyangnya, yang ketiga mengimbayakan mengangkat tangan dengan al-hamzah Allahu Akbar, yang keempat telapak tangan ini berbuka. Sudah 4 sunat sembahyang yang kita dapat. Bal yukrahu sitiruha ila ilmi. Bahkan makruh menutupnya kecuali uzur. Uzur itu menutup misalnya tangan bakuring, lalu luka pakai hindiplas boleh uzur. Bau depan boleh karena uzur. Namun dibuka darah keluar kada sah sembahyangnya, boleh basahi hindiplas itu uzur. Luka tangannya pulang tapi kada bebabat, tapi kada mengeluarkan darah, boleh sujudnya kayak ini. Behiring kayaknya tangannya boleh karena di sini luka. Nah, itu uzur boleh. Ini memang kada luka, tangannya kada karuan anaknya. Nah, salah pulang ya Allah. Jadi ingat kalau sudah nang kayak apa kita takbir, andaknya kayak hidung tangannya. Jangan sujud nang kayak ini. Hidung dikanakan. Sujud tuh hidung. Makanya orang Arab tuh ya hidungnya panjang. Ada kita ini hidung kepala cup. Jadi ngaling masa hidung ya kali. Hidung Arab itu panjang, makanya orang Arab tuh kan minum tuh cangkirnya kalau gana pasti halus. Amun kita cangkir gana. Orang Arab itu cangkirnya halus nah, set minum. Amun kita gana kah halus kah? Apa? Amun Arab tuh gana hidungnya masuk tuh lama sih hidungnya kan panjang. Jadi hukum tadi adalah makruh kecuali adalah uzur. Wa mudwatab tahjatan ila faqbati, dan dihadapkan tapak tangan engkau itu jihad ka Baitullah. Nah, jihad akan ka Baitullah. Nih, tapak tangan jihad akan ka Baitullah. Jangan kita nutup talinga, nah itu sudah makruh. Jadi kita itu berhadapan dilepas daripada sunnah-sunnah. Kenapa? Ia kada aling
Bila orang ada paham nang cara sembahyang tadi, sunnah dipadakan wajib, nang wajib dipadakan sunnah dalam melakukan ibadah. Orang itu jelas sudah kada alim. Arti alim itu kada baik ilmu. Nah, ya qalistaqbilu li butuniha, supaya jatuh menghadap engkau parut si tapak tangan tadi. Parut telapak tangan menghadap ke kiblat. Itu hikmatnya supaya tapak tangan menghadap ke kiblat Baitullah itu. Kalau menghadap jihad ke Baitullah itu namanya ibadah. Apabila kayak ini itu ibadatnya lagi ba'adab awan Allah, maka orang itu berusaha ngalih hidup rezekinya tapi kada berbarakah. Contohnya aja, pian tuh besarikan laki bini, harus memang tangan sembahyang dulu. Pian besarikan laki bini sarikuan pian, sama bahasa lisi paham. Tuhan besukan memberi rezeki, tang hari memberi rezeki, malam memberi rezeki. Besukan makan, tang hari makan, malam pun makan. Tapi barakahnya ditelan oleh amarah hati, biar gulai kambing di depan. Hati sakit ada tabuk. Nah, amarahnya dimakan oleh hati. Wa ufarajatala asyabi'i, dan ditambah lagi sunat meranggangkan segala jari tangannya. Nah, diranggangkan, jangan dirapetakan, diranggangkan. Ini sunat juga. Ini sunat ada sunat apa rapat. Jangan ranggangkan. Jangan kalau merarat pulang. Bebayangnya diranggakan supaya ada anginnya di salah tangan kita. Nah, tarfizan wasatan, ranggangkan yang sadang-sadang, jangan kalau ranggang. Seperti itu kada dapat pahala, misalnya ranggang. Nah, itu kada dapat pahala nih untuk Allah. Cincin bukan macung apa orang. Nah, itu kada mendapatkan pahala. Meranggangkan itu sebab meranggangkan ini adalah sunat. Tapi sedikit ranggangnya, jangan terlalu banyak ranggangnya. Kenapa semua jarinya ini diranggangkan? Kenapa? Hikmatnya ulanglah liya kunatu liyuku ubuin istilah ibadah, supaya setiap jarinya itu 10 itu ada pekerjaan ibadahnya. Nah, itu yang kita hadapi. Apabila rapat maka ada pahala sunatnya, bila ranggang ada pahala sunatnya. Pahala sunat itu ibadatnya sampai meranggangkan jari sedikit, jangan juga terlalu luas. Ibarat janganlah luas bayangnya menghilang. Oh, jangan. Nah, terlalu ranggang itu adalah merusak daripada niat yang pertama tadi. Dan itu menjadi keuntungan awan orang alim. Nah, jadi sangat berbeda orang alim dengan orang yang tuturutan. Tuturutan tahu lah. Umpatan. Gawiannya itu balain daripada orang. Nah, inya nang belajar, nang sekong ini kada belajar. Beda enggak? Nang sadang tuh supaya kita tuh diterima oleh Allah dengan adabnya kita. Walayumila atrifiha nahwal qiblah. Dan janganlah engkau mencenderungkan ujung jari engkau ke langit. Nah, tadi sampai ke atas. Karena itu tidak termasuk jihad angkat ujung jarinya. Jadi dalam kitab ini jaring ini ujungnya akan menghadap kiblat menurut di dalam kitab Mu'ini. Jadi kitab Mu'ini itu jarinya harus lampau sedikit menurut dalam kitab. Imam Ghazali memiringkan ujung jarinya, hikmatnya supaya hati 42 tunduk, ujar Imam Ghazali. Jadi semua ada hakikat. Bila tunang kayak ini, ada juga hati itu 4 tuh tunduk. Itu Imam Ghazali mengatakan. Semuanya itu ada hikmatnya. Wa yusannu ayyukruna murafihi
mujayyan muka amuka bilan biha khairat simiha syahmata ujunahi wa bira sibakia ihi aku janai hi wa ubid tanpa fihi mangki wa baik. Artinya nang sunat lagi bahwa engkau keadaan mengangkatkan tangan engkau minta akan inya itu menghadapkan inya dengan kepala ibu jarinya, tangannya berpintangan lawan ujung nang di bawah daripada talinganya. Nih, talinga ini lain tinggal talinga. Nah, jadi ujung jari itu ibu jari ini mamintangkan tinggal talinga, jangan menggawir talinga. Ini ada aja Allah. Oh, gitu menggawir. Di tangan kenapa? Ngatik iblis gue. Iblis dikatik. Bodoh tuh nah, nih dikucik di sini nih, di atas sini. Ada kalau nih, kesalahan ini. Bila kada dikucik ada basah, tak tinggal kudunya. Aja mau ngocok. Ada dikucik. Ada kalau salahnya dari sini. Yang dikucik karena ada basah. Jadi harus berpintangan dengan dunia. Kepala jarinya semua itu, anak jarinya tangannya itu selain daripada ibu jarinya itu berpintang semuanya atas dua talinganya itu tadi. Dua tapak tangannya berpintangan dua bahunya. Nah, tapak tangan. Jangan terlalu karena sudah sampai ke sini turunakan berpintangan. Ini ada maknanya. Sudah sampai turunakan. Sedikit turunakan berpintangan dengan bahu. Supaya mendapatkan pahala sunnah dan wajibnya. Jadi amal ibadat harus satu jari ada pahala, satu jari ada pahala. Amunnya luput kada dapat pahala satu jari kita ini. Jadi orang alim itu disini kadang mencari lihati jadi dalam orang sembayangan. Orang sembayangan itu hina alim ada alim kelihatan. Mandak betisnya ranggang itu menunjukkan orang ada ilmu. Sejadah kau dijak. Ranggang betisnya ada ilmu macam-macam ilmu itu ada nang ini ada nang itu. Nang kita pakai adalah Imam Syafi'i kan. Dan jadi orang sudah nang kayak itu belajar ada turun mana murun pulang gawian banyak sudah kayak itu ini belajar ada lalu itu wani membahas orang. Belajar sudah ada wani membahas orang tahu seorang kata salah. Nah, itu di nyaman Arab Baduy. Arab Baduy itu ada betakun, aku di sini hendak bertamu Rasulullah, hendak masuk Islam. Mana kau di Arab Baduy seikungnya? Arab Baduy seikung sudah Islam. Iya berarti kan hendak. Aku nak bertamu Rasulullah, hendak masuk Islam aku. Malamnya tak mimpi Rasulullah 10 kali, satu malam tak mimpi Rasulullah 10 kali bermimpi bertamu Rasulullah. Esok harinya melihat Rasulullah, rombongan siapa itu? Rombongan Rasulullah kata Arab Baduy yang saya kongin, nama Muslim. Mana Rasulullahnya itu di depan. Begitu masuk, ketamu, ya Rasulullah, mafi ya Rasulullah, iya Rasulullah, meskilah mafi. Datang bertamuan dengan Rasulullah. Begitu bertamuan, ya Rasulullah, Allah nak masuk Islam. Ketika masuk Islam, sudah tuntung masuk Islam, malam sembahyang, esok 2 hari kemudian ada bermimpi lagi dengan Rasulullah. Takut ke orang Muslim yang membaduy. Kenapa dia baduy? Aku ini nah sudah masuk Islam 2 hari, kenapa ada mimpi Rasulullah lagi? Ujian yang baduy sekongnya, ayo kita datangi Rasulullah sekong. Kita datangi. Begitu datangi Rasulullah, ya Rasulullah, muskilah mati ya Rasul. Aku nak kau pian sudah. Bapaknya Rasulullah. Muskilah tarik, ayo ke masuk. Begitu datang, kita konek. Nah, pada dia, belum Rasulullah mau masuk Islam, kita mimpi pian lagi. Kenapa? Nah, ya Rasulullah, kamu tahulah, mamuruk baju tangan kiwa. Mamuruk baju tangan kiri sunnah Nabi kada digawi kayak apa hendak masuk mimpi Nabi hidup akan sunnah Nabi. Makanya Nabi itu melajari dari kita TK SD kan sudah wah ini kalau bari kan TK anak masuk jamban ada batis kiri ada bacaannya itu sunnah Nabi ini ke alam kiri masuk ada kalau bacaannya hendak makan Bismillah nih makan ini ilmunya Bismillahirrahmanirrahim. Hendak makan Allahumma ahya Allahumma barik lana fima razaqtana sudah tuntung baca Bismillahirrahmanirrahim. Kina minum, cap tangkap minum.
Bismillahirrahmanirrahim. Contoh anak cangkir, alhamdulillah, nuah pulang, Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara Rasulullah, mana mimpi Rasulullah. Ini kadang sekali aja mau Bismillah, sampai tuntuk ada nggak ingat lagi Bismillah, sudah dia parahnya, alhamdulillah. Kayak panah hidup sunnah Rasul. Dan ini cara Rasulullah, ibadat ini dipondasinya mengingat Rasulullah. Apabila anggota luar sudah cocok sebagaimana Rasulullah, perhatikan, bagaimana anggota luar kita ini cocok sudah sebagaimana Rasulullah, artinya mensyahadakan Rasulullah, yaitu menganang Rasulullah, hati kita ingat awan Rasulullah, Nabi kita. Jadi bila kita itu sudah cocok pekerjaannya kita Rasulullah sendiri yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, bukan kita yang mengucapnya. Karena apa? Karena ilmunya Rasulullah cocok pekerjaan zahir dengan pekerjaan batin kita dengan awan Allah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.